wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil analisis kami mengenai Desa Ciruas tentang tata kelola pemerintahan Desa Ciruas, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Yang mana kelompok ini dianggotai oleh saya sendiri, Asyik sebagai moderator, kemudian ada Vanessa Amelia, Linda Lestari, Cindy Rufiantul Alia, Alika Putri Salsabila, dan Min Hamid Karima. Dimulai dari latar belakang Desa Ciruas, yang mana pada masa dahulu Desa Ciruas mulanya hanya berupa hutan belukar atau rimba. Namun berangsur-angsur datang masyarakat dari kerajaan Antabrata seperti Ayu Tiris, Rupiah, Jengkolem, dan Dagang Bengkoak untuk membuka lahan kebunan dan ladang berpindah-pindah setelah hutan ditebang. Mereka berladang, kemudian ditanam juga tanaman karet, tetapi mereka tidak bermukim di tempat tersebut, hanya menginap beberapa hari, kemudian mereka pulang. Kemudian datang lagi untuk menjenguk kebun mereka. Setelah masa penjajahan Jepang berakhir, barulah ada masyarakat yang bermukim di Kampung Ranjeng, Gabral, Ciruas, Cembeh, Bunder, dan Ciwandan. Dengan nama Desa Ciruas, kebetulan pada waktu zaman itu yang terpilih jadi jaro adalah Kampung Ciruas, sehingga sampai saat ini disebut Desa Ciruas. Adapun pemberi nama Desa Ciruas tersebut adalah Bapak Sama. Selanjutnya kita masuk ke profil Desa Ciruas. Desa Ciruas merupakan salah satu desa di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dahulu, wilayah ini merupakan hutan belukar yang kemudian dibuka oleh pendatang dari daerah seperti Ayu Tiris, Rupiah, Jengkolem, dan daerah Bengkoak untuk dijadikan lahan perkebunan serta ladang berpindah. Setelah masa penjajahan Jepang berakhir, masyarakat mulai menetap di berbagai kampung seperti Ranjang, Gabral, Ciruas, Cembeh, Bunder, dan Ciwandan. Nama Desa Ciruas diberikan oleh Bapak Tahap dengan Kampung Ciruas sebagai pusat pemerintahannya. Pada tahun 1982, Desa Ciruas mengalami pemekaran menjadi dua wilayah, yaitu Desa Ciruas sebagai Desa Iris dan Desa Ranjang sebagai Desa Pemekaran. Seiring berjalannya waktu, Desa Ciruas terus berkembang oleh pembangunan fasilitas umum seperti masjid di setiap kampung dan berdirinya SDN Cembeh sebagai sarana pendidikan. Dalam bidang pemerintahan, kepemimpinan desa telah berganti beberapa kali hingga kini dipimpin oleh Bapak Darja periode 2021 hingga 2027. Saat ini Desa Ciruas menjadi desa tertumbuh dan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di bidang pertanian, pendidikan, dan literasi ekonomis. Selanjutnya masuk ke pembahasan visi dan misi dari Desa Ciruas. Yang pertama, visinya berbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih demi mewujudkan Desa Ciruas yang sejahtera dan bermanfaat. Selanjutnya ada misi yang pertama, itu menyelenggarakan pemerintah desa yang demokratis, yang terbebas dari kolusi dan nepotisme. Yang kedua, ada mengedepankan musyawarah dalam setiap kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Yang ketiga, mengoptimalkan pelayanan masyarakat dengan cepat, tepat, dan benar. Dan yang keempat, mengembangkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi. Di Desa Ciruas sendiri memiliki potensi desa yang dimana ada yang pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, pertambangan, perairan, kesehatan, serta peternakan. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi dari Desa Ciruas. Yang pertama yaitu ada dari kepala desa, yaitu Bapak Darja. Kemudian di bagian bawahnya yaitu Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, dan juga kemudian LPM atau BPAD, Lembaga Adat atau BUMDes. Kemudian di kasih pemerintahan ada Bapak Didi Muhairudin. Kemudian pada kasih pelayanan ada Naskin, kasih kesejahteraan ada Bapak Hidayat. Dan kemudian juga di sekretaris desa yaitu ada Baginda SAPA. Kemudian di kaul perencanaan ada Bayudin, dan juga di kaul umum ada Anwar, dan kaul keuangan ada Kurniadi. Kemudian ketua RW 01 yaitu Lundain, ketua RT 001 Junaidi, ketua RT 002 Jeti, ketua RT 003 001 yaitu Hansaleh. Kemudian di ketua yang kedua yaitu Anjal Badawi, di ketua RT 004/002 ada Samsul Bakti, ketua RT 005/002 ada Adi. Aku berencana membangun jangka menengah desa yaitu RPJMDes, di mana perencanaan pembangunan Desa Ciruas dilakukan secara partisipasi melalui musyawarah dari tingkat RP sehingga Murain Bangdes hasilnya dituangkan dalam RPJMDes 2022 sampai 2027 yang disusun pada September tahun 2022 dan ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Fokus pembangunan mencakup peningkatan siswa ketundasan, penguatan ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa.
hingga 2025 ruang terrealisasi pembangunan jalan utama, masjid, dan sarana pendidikan. Kemudian ke depan, pembangunan diarahkan pada peningkatan jalan lingkungan, fasilitas sosial, digitalisasi pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi kreatif di sektor pertanian, kemudian juga ada UMKM, dan perdagangan lokal guna mewujudkan desa Cilewas yang maju, mandiri, dan sejahtera. Selanjutnya ada keuangan desa. Ini bisa dilihat yang pertama adalah laporan untuk realisasi APBD desa tahun anggaran 2024. Lalu yang di sini ada APBD Cilewas tahun 2025. Baik, next. Nah, keuangan desa dari laporan APBD desa Cilewas tahun anggaran 2024 dan 2025 dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Cilewas telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Pada tahun 2024, realisasi pendapatan mencapai 1.258.097.031 rupiah atau sekitar 96% dari anggaran, dengan sisa lebih pembiayaan atau silpa sebesar 24.539.839 perak yang kemudian digunakan untuk pembiayaan tahun 2025. Sementara itu, pada tahun 2025, total pendapatan desa direncanakan sebesar 1.397.438.800 rupiah dengan fokus utama anggaran pada bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa. Secara keseluruhan, pengelolaan APBD menunjukkan bahwa desa Cilewas berupaya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja, serta memprioritaskan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan Koperasi Merah Putih, yang dimana Koperasi Merah Putih secara resmi sudah mulai diberlakukan di desa Cilewas. Namun belum berjalan secara optimal dan rutin dikarenakan anggarannya yang belum terurut, serta sehingga untuk sampai saat ini di desa Cilewas belum menggunakan Koperasi Merah Putih secara menyeluruh. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dari pemaparan yang sudah tadi disampaikan oleh rekan saya, yang dimana tata kelola pemerintah desa Cilewas sudah berjalan transparan dan juga akuntabel dengan pengelolaan keuangan yang baik serta pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun beberapa program seperti Koperasi Merah Putih masih belum optimal karena kendala anggaran. Nah, selanjutnya di sini ada saran dari kelompok kami, yang dimana pemerintah desa perlu mengoptimalkan program ekonomi, meningkatkan kapasitas dan aparatur, dan memperkuat partisipasi masyarakat agar tata kelola desa semakin efektif dan berkelanjutan. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.